Kalau saya melihat ISBI ini ada nilai jual di Galuh sini. Terbukti dengan adanya peningkatan. Jangan ikut-ikut gitu ya. Betul, jangan ikut-ikutan. Minimal ketika siswa sudah sadar, mereka bisa menyampaikan ke orang tua gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali waris seni budaya di Medrah Podcast ISBI Aceh. Ini kita mengambil sesi kedua. Tadi dengan Kak Cabdin, sekarang kita tarik lagi kasih peningkatan mutu. Di situ ada peningkatan mutu siswa, ada tendik dan ada guru. Ini menarik karena kita akan berbicara problematika yang ada di dunia pendidikan kita sekarang dan bagaimana solusi-solusi yang beliau tawarkan. Mari kita sapa. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini beliau Pak Taufik SPD MPD. Ya. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu juga di tengah kesibukannya. Tadi ini sorry kita ambilnya. Jadi di selesai kerjaan beliau kita tarik ke sini. Jadi kita diskusi tentang bagaimana kondisi siswa, guru dan teknis pendidikan yang ada di Galuh West. Jadi Pak sudah lama bergabung di Cabdin Galuh ini. Alhamdulillah sudah 2 tahun 2 bulan. Berarti hampir sama dengan Pak Kacabdin gitu ya? Iya Pak. Sebelumnya jabatan saya diduduki oleh Pak Kacabdin sekarang. Oh ini menarik ini. Jadi beliau jadi Kacabdin, saya jadi kasih. Selanjutnya kayaknya ada naik lagi kayaknya. Iya. Mungkin menarik ini. Amin. Nah jadi selama 2 tahun menjadi kasih dan mendampingi Pak Kacabdin. Tadi Pak Kacabdin kita sudah diskusi juga terkait fenomena pendidikan yang ada di Galuh West. Nah, saya menarik karena di bagian Bapak itu ada namanya guru ya. Termasuk di situ peningkatan mutu. Peningkatan mutu dikasih yang berbeda. Dikasih yang berbeda. Kita tapi manajemen kalau manajemen guru. Manajemennya. Nah, di Galuh West kita berbicara apa persoalan utama tentang guru gitu. Bagaimana kualitasnya? Karena ada juga misalnya kita dengar ketika saya sekolah dulu ya. Kadang-kadang ada guru yang memang masuk kelas saja, kemudian taruh buku keluar, ya kan? Kemudian ada juga tulis suruh nyatat siswa keluar lagi. Apakah itu ada kejadian seperti itu di Galuh West? Sebelumnya waktu di awal-awal saya kesini banyak sekali problematika guru di sini. Karena sebelumnya kan ini guru-guru kita ini termasuk guru-guru di kabupaten. Oke. Jadi banyak sekali mereka yang istilahnya terintimidasi dengan misalnya salah dia mendukung waktu pilih bupati. Oh ngaruh itu? Itu sangat berpengaruh. Jadi selama saya di sini ada 5 orang yang istilahnya yang udah dibuang jauh, lalu kita dekatkan kembali. Kita tanyakan di mana Anda mau mengajar gitu. Berarti karena salah dukung pilihan politik dimutasi gitu? Dimutasi ke tempat yang jauh. Sebenarnya itu kan cara-cara yang tidak tepat. Oke. Nah, jadi itu satu. Yang kedua, ini kan pemekaran baru. Jadi banyak juga orang-orang luar itu cuma sekedar apa istilahnya numpang masuk gitu. PNS, numpang PNS di sini. Selanjutnya dia keluar, sehingga di sini masuk lagi guru yang baru. Yang baru. Nah, jadi sehingga inilah yang saya lihat yang berat untuk. Jadi bobot ser ya? Iya betul. Oke. Nah, bagaimana strategi Bapak gitu kan udah dibuang tuh mutasi. Otomatis kan guru tersebut sakit hati, Pak. Betul. Itu bagaimana mekanisme ataupun strategi yang Cabdin lakukan untuk itu? Ya, baik. Yang pertama yang masalah tadi mutasi jauh tadi, kita panggil mereka, kita dukung mereka di mana mereka ingin mengajar. Kita kasih dia mengajar di tempat yang dia inginkan. Sehingga alhamdulillah ke-5 orang tadi ini dia sudah bekerja normal seperti guru yang lainnya. Sementara menyangkut dengan guru-guru yang tadi luar mengajar di sini cuma numpang aja. Sekarang sudah mulai ada guru-guru yang putra daerah di sini yang lulus P3K itu walaupun tidak ada formasi di sini tetap kita buka formasinya sehingga dia tidak dibuang keluar lagi. Jadi itulah upaya jadi guru. Membuat hubungan yang baik kembali ya. Betul. dengan orang-orang yang menjadi korban politik tadi itu ya. Betul. Dan kemudian mengoptimalkan putra-putra daerah Pak. Nah, untuk segi pendidikan dari putra-putra daerah apakah sudah menunjang sisi pendidikan dari Galuh West atau memang harus ditingkatkan kembali? Ini mungkin perlahan ya. Kita harapkan setelah putra daerah itu dia kita terima di sini, dia kan nggak ada minta pindah lagi. Dia udah merasa tanggung jawab dengan daerah sendiri gitu ya. Sehingga ini kita harapkan ini lebih banyak terus orang mereka dan kita orang-orang luar pindah lagi keluar. Pindah. Bapak asli sini?
Saya aslinya di Pidijaya. Pidijaya berarti orang masuk juga. Orang keluar lagi. Kalau ada putra daerah bisa menggantikan saya keluar. Oke, Kan jadi gitu. betul. Jadi ada estafet ya. Betul. Punya bahasa Aceh pejuk dungkar ya. Betul. Jadi ada estafet. Nah, kemudian kita melihat juga kondisi. Jadi kita tadi sudah ada guru. Berarti kualitas guru sini sudah mumpuni ya secara umumnya, Pak ya. Masih kurang juga, Pak. Masih kurang ya. Masih butuh banyak belajar lah kita dari mindset awal. Guru itu pasif, sekarang kan didorong oleh pemerintah guru ini aktif bergerak, jadi guru penggerak. Betul. Di sini kita masih sedikit lah kalau guru penggeraknya. Sehingga ini dari Capdin atas perintah Pak Kacap untuk terus mendorong sebanyak-banyak mungkin guru penggerak nih. Oke, jadi untuk meningkatkan kualitas dari pendidikan gaya luas, maka pendidikan guru harus diutamakan juga ya, kualitas guru. Nah, kemudian terkait dengan siswa, Pak. Jadi Pak Kacapdin tadi sudah mengatakan siswa sekarang semangat untuk melanjutkan pendidikan tinggi itu sudah semakin baik gitu. Nah, untuk mutu siswa sekarang kita di gaya luas, apakah sudah membaik atau memang masih stagnan di tempat itu saja? Memang kalau menurut persentase kita sudah mulai membaik ya, tapi memang kita belum puas dengan hasil itu. Oke. Kita mengharapkan hasilnya maksimal lah. Tapi memang di tempat kita masih banyak kendalanya, terutama mindset para wali murid juga. Oke, orang tua ya, seolah-olah anak itu bekerja ya di ladang seperti mereka gitu. Jadi ini juga menjadi hambatan bagi kita, tapi ya terus kita berjuang untuk bagaimana anak-anak gaya luas ini sebanyak mungkin lah dia keluar untuk menuntut ilmu di luar. Oke, berarti sekarang masih ada paradigma yang orang-orang tua itu ya udah selesai kuliah SMA mungkin ataupun bahkan SMP kadang ya. Betul. Daripada kamu kuliah nganggur mending kerja di ladang gitu, Pak. Betul, Pak. Kenapa hal itu bisa terjadi? Jadi berarti kan ada kondisi yang lapangan yang membuat orang tua kan melihat, oh ini kayaknya ada yang salah dengan sistem kita. Apa kejadian itu ataupun apa permasalahan utamanya itu? Kalau saya banyak masyarakat lah, banyak masyarakat kita selalu melihat sisi negatif, atau melihat sisi yang kurang. Padahal kan banyak juga orang yang kuliah tuh yang berhasil. Gitu kan. Jadi ini aja saya pikir mindset kita aja. Jangan kadang-kadang ada orang udah kuliah di samping rumah kita, itu menjadi patokan bagi kita. Ketika dia nggak kerja misalnya. Betul, ketika dia nggak bekerja. Padahal orang lain yang gara-gara kuliah jadi hebat itu nggak menjadi patokan. Hilang gitu ya. Hilang. Bahkan kadang-kadang kalau kita balik, yang kuliah aja susah dapat kerja, apalagi nggak kuliah gitu ya. Betul, harus kita ini kan. Nah, untuk mempromosikan ataupun dalam tanda kutip menyadarkan pada masyarakat bahwasannya kuliah itu adalah satu pijakan untuk masa depan lebih baik. Itu apa yang sudah dilakukan oleh Capdin terutama di bagian Bapak itu? Kami dari Capdin sudah masuk ke sekolah. Saya setiap 1 semester sekali itu minimal saya masuk ke sekolah, membuka wawasan siswa, memberi strategi-strategi yang jitu supaya mereka bisa belajar dengan tepat. Itu banyak juga kenapa anak-anak tidak berhasil, karena belajarnya nggak punya strategi, cuma belajar gitu aja. Orang sekolah dia sekolah, ikut-ikutan gitu ya. Ikut-ikutan. Padahal mohon maaf kalau dia lakukan strategi yang jitu dalam belajar, itu sebenarnya nggak susah. Justru belajar itu menjadi enjoy, menjadi enak, menjadi ketagihan. Betul. Dan apapun cita-cita mereka akan pasti dicapai dengan fokus dengan cita-citanya. Oke. Dan itu mungkin gini, bisa saya coba ambil kesimpulan ketika itu terjadi misalnya pengangguran, bisa jadi itu karena memang salah milih jurusan, bisa juga Pak. Ngikut orang gitu ya. Betul. Dan mereka belajar nggak sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh, saya yakin nggak mungkin dia nggak mendapat pekerjaan, kan gitu Pak. Betul. Nah, ini menarik warisan budaya. Jadi ternyata di gaya luas, dan saya rasa ini fenomena di banyak daerah juga ya Pak ya. Jadi ketika kita kuliah seolah-olah kita belum terjamin masa depan. Jadi kuliah itu kadang-kadang hanya menjadi beban gitu Pak ya. Jadi menjadi beban finansial bagi orang tua, sehingga orang tua ya lebih mengarahkan anaknya. Kalau di sini kan gaya luas ini banyak ladang-ladang gitu, banyak usaha-usaha, jadi diarahkan ke sana gitu. Nah, kemudian gini Pak, jadi kondisi sekarang kan banyak juga perguruan tinggi di Aceh, dan kami dari ISBI Aceh gini.
ISB Aceh merupakan satu-satunya perguruan tinggi seni yang ada di Aceh. Itu bagaimana tanggapan Bapak melihat kondisi siswa di Gayo Luwes khususnya dengan keberadaan ISB? Kira-kira seperti apa, Pak? Kalau saya melihat ISB ini ada nilai jual di Gayo Luwes ini. Terbukti dengan adanya peningkatan di tahun 2022 dan di tahun 2023. Naik secara persentase. Jadi tinggal lagi kesungguhan kita ini untuk bagaimana memberikan pemahaman kepada siswa sedetil-detilnya lah. Jadi informasi-informasi harus terus kita sebar ya. Dan bagaimana strategi yang Bapak lakukan untuk meyakinkan orang tua, Pak, bahwasannya ini kuliah ini bagus gitu, kuliah ini ada masa depan. Ada nggak yang sudah dilakukan? Tadi kan ke siswa misalnya datang ke sekolah gitu, ada nggak tindakan persuasif yang dilakukan dengan para orang tua wali itu? Mohon maaf, kita dengan orang tua belum kita lakukan itu, tapi dengan siswa dari sudah, ya? Tahun yang lalu kita sudah mengkampanyekan bagaimana kuliah itu harus sesuai dengan bakat lah, ya kan, minat dan bakatnya. Kalau memang ya di ISB di situ memang bakat kita, ya di situ sekolahnya, kuliahnya gitu. Jangan ikut-ikut gitu ya. Betul, jangan ikut-ikutan. Minimal ketika siswa sudah sadar, mereka bisa menyampaikan ke orang tua gitu ya. Jadi terakhir gini, Pak. Jadi harapan Bapak ataupun pesan kepada siswa-siswi terutama di Gayo Luwes, di bawah Capdim Gayo Luwes, bagaimana mereka dalam menentukan kuliah yang bagus dan bagaimana mereka dalam merencanakan studinya lanjut seperti apa? Yang pertama, di sekolah sebenarnya waktu saya masuk tuh kita selalu menyampaikan tentukan dulu cita-citamu apa. Selanjutnya baru bisa kita kasih strategi bagaimana strategi belajar untuk bisa mencapai cita-cita tadi. Bisa jadi petani gitu. Betul. Kasih gitu ya. Jadi beda dia, beda-beda. Jadi kalau cita-citanya belum ada, ya kan sulit. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi di SMA 1, kan ada beberapa orang yang sudah mulai tertarik itu kan. Sebenarnya bakat dia di situ. Jadi udah mulailah. Sekarang ini udah banyak dari perguruan tinggi negeri lain juga yang sudah masuk ke sini sudah masuk, ya kan. Anak-anak sudah banyak pilihan. Tinggal sekarang anak-anak tuh mau belajar atau tidak, itu aja. Kan gitu. Fokus atau enggak bisa. Sekarang mereka sebenarnya lebih enak karena banyak peluang dia mau masuk kemana aja bisa. Betul. Mungkin nggak seperti kita yang dulu kan informasi harus nyari sendiri ya. Betul. Sekarang di mana-mana sudah ada informasi dan kampus-kampus sudah banyak yang turun ke daerah-daerah, walaupun daerahnya agak jauh dari kota seperti itu, Pak. Oke, baik, terima kasih, Pak. Semoga kualitas pendidikan di Gayo Luwes ini terus berkembang, terus membaik. Amin. Dan semoga sukses terus untuk Bapak. Amin. Beranjak ke karir yang lebih tinggi gitu, Pak. Amin. Terima Insyaallah. kasih. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih. Demikian Waris Seni Budaya. Semoga tayangan ini bermanfaat dan menambah informasi terbaru bagi kita, terutama di kebudayaan dan seni budaya yang ada di daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waris Seni Budaya.